Filsafat Barat Zaman Modern atau Renaissance. Dosen pengampu Muhammad Fathur Nadir, Magister Agama. Nama kelompok 8: 1. Dina Rahmawati, absen 12. 2. Wafik Azizah, absen 17. 3. Siti Miftahul Jannah, absen 44. Dan Laila Zanubarumatul, absen 46. Pengertian zaman modern. Menurut istilah, modern berasal dari kata lain moderna, yang berarti sekarang, baru atau saat ini. Atas dasar ini, bisa dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Para ahli sejarah menyepakati bahwa sekitar tahun 1500-an adalah hari kelahiran zaman modern di Eropa. Sejak saat itu, kesadaran Gerakan humanisme ditandai oleh kepercayaan akan kemauan manusia sebagai ganti kemauan adikodrati, hasrat intelektual, dan penghargaan akan disiplin intelektual. Kaum humanis percaya bahwa rasio dapat melakukan segalanya dan lebih penting daripada iman. Karena itu, sejak zaman Renaissance, penelitian filosofis tidak hanya dilakukan atas sastra klasik, melainkan juga atas kitab suci. C. Filsafat modern sebagai pemberontakan intelektual. Pemikiran abad pertengahan ditandai oleh kesatuan, keutuhan, dan totalitas sistematis yang tampil dalam bentuk metafisika atau ontologi. Pemberontakan intelektual bisa dilihat dari dua sudut yang berbeda. Di satu sisi, kita bisa menganggap modernitas sebagai disintegrasi intelektual, dan di sisi lain, menganggap filsafat modern sebagai sebuah emansipasi atau kemajuan dalam berpikir. D. Reformasi dan pengaruhnya atas filsafat. Renaissance dan reformasi dipandang sebagai gerakan-gerakan yang sejalan dan sama-sama melahirkan masyarakat yang modern. Renaissance dan reformasi memiliki perbedaan cara dalam menghancurkan sistem pertengahan abad. Perbedaan pokok keduanya terletak pada pemahaman subjektivitas modern. Kalau humanisme memahaminya sebagai kemampuan rasional, sedangkan reformasi memahaminya sebagai iman subjektif. Renaissance adalah gerakan kebudayaan, sedangkan reformasi adalah gerakan teologis dan politis. Selanjutnya, para tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, sang realis, Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1576. Yang kedua, sang bid'ah, Giordano Bruno pada tahun 1548 sampai 1600. Yang ketiga, pengetahuan dan kuasa, Sir Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1620. Yang pertama yaitu sang realis, Niccolo Machiavelli. Filsuf ini lahir dari seorang pengacara yang kaya raya di Italia. Pada tahun 1469, Machiavelli beruntung karena tidak hanya mendapat pendidikan tinggi, melainkan juga mendapatkan posisi yang kuat dalam pemerintahan kota Florence. Machiavelli menganggap ajaran-ajaran agama memiliki fungsi untuk mempersatukan negara. Jadi, bagi Machiavelli, agama mempunyai segi pragmatis untuk mengintegrasikan negara. Menurutnya, agama dapat mendukung patriotisme dan memperkuat pranata kebudayaan. Sang bid'ah Giordano Bruno. Giordano Bruno lahir dari keluarga bangsawan di kota Nola, Italia Selatan. Giordano Bruno adalah seorang filsuf, pendeta, dan ahli kosmologi. Pandangan modern Bruno tidak menghasilkan keuntungan baginya. Dia terus dicurigai dan dikejar sebagai bid'ah karena pandangannya bertolak belakang dengan kitab suci. Sepanjang hidupnya, tidak pernah mapan dengan satu sistem kepercayaan. Dia selalu resah dan haus untuk menemukan kebenaran, tapi yang ditemukan justru sistem-sistem yang serba terbatas. Pengetahuan dan kuasa, Sir Francis Bacon. Bacon lahir dari keluarga bangsawan yang ternama pada zaman Ratu Elizabeth, yakni Sir Nicholas Bacon, seorang anti-Katolik Roma. Dia menempuh studinya di Universitas Cambridge. Dia aktif dalam bidang politik sebagai anggota parlemen. Bruno menekan bahwa manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan problem-problem di hidupnya, karena suatu masalah tidak bisa dipecahkan dengan agama, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Dengan menaklukkan alam,
Bacon percaya umat manusia akan menjadi sejahtera lewat itu pengetahuannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.